Mas nggak lama kan? Mikhail menggeleng, dia hendak memenuhi permintaan Jenny. Ini adalah hal yang Mikhail nantikan sejak kemarin, tidak perlu menunggu lama dan kini Jenny justru memintanya datang. Ingin membawa turut serta Zia, dia tidak tega. Mikhail tidak terbiasa mengajak Zia keluar malam, bisa jadi Kanaya mengamuk jika sampai ketahuan. Jangan tunggu Mas di balkon lagi, tunggu di kamar dan kalau ngantuk tidur duluan. Iya. Mas juga, jaketnya jangan dilepas, jangan minta Babas ngebut dan jangan coba-coba mampir ke tempat yang nggak jelas. Peraturan Zia nyatanya lebih banyak hingga Mikhail dibuat menganga pasca mendengar celotehan sang istri. Iya bawel. Mikhail mencubit hidung bangir Valencia pelan, tidak bermaksud menyakiti sama sekali. Sebenarnya hampir saja tidak dapat izin karena memang Mikhail memilih pergi setelah makan malam. Tentu saja hal itu terjadi akibat dia menyelesaikan urusannya dengan para pekerja di rumah itu. Dah, Hani. Pria itu berlalu setelah sempat mengecup bibir Zia. Berjanji tidak akan lama karena tujuannya memang hanya satu saja. Bersama Bastian yang sudah siap menunggunya sejak tadi, meski beberapa saat sebelumnya jantung Bastian dibuat ketar-ketir akibat wejangan Mikhail, dia harus tetap sigap tentu saja. Pelan-pelan, Bas. Bastian yang biasanya selalu menjawab dengan cepat apapun perkataan Mikhail, kini mendadak jadi pendiam. Meski memang pada akhirnya ancaman Mikhail tidak terlaksana dan gajinya aman-aman saja, Bastian masih merasakan takut mengingat gertakan Mikhail. Cepat sedikit, Bas. Pelan bukan berarti hampir tidak jalan. Padahal perintah itu sangat biasa Mikhail berikan, kenapa justru dia bingung sendiri, pikir Mikhail. Jika dengan kecepatan begitu, mungkin waktu mereka akan tersita cukup banyak hanya untuk di jalan saja. Maaf, bos. Mikhail bersandar sembari memejamkan mata, sepertinya cara dia menggertak Babas keterlaluan. Padahal itu adalah cara Mikhail agar mereka lebih berhati-hati lagi, terutama Jackson dan Rohman yang ketahuan tidur saat berjaga hingga tidak menyadari jika Edgar hampir saja berhasil menyelinap ke rumahnya. Tak butuh waktu lama, kini mereka sudah berada di rumah sakit tempat Jenny dirawat. Bastian sengaja ikut karena takut Haus menunggu di luar. Ya, memang itu adalah kekurangannya, penakut luar biasa. Brian. Mikhail memberikan kode agar Brian keluar, nampaknya Jenny memang benar-benar hanya ingin bicara dengannya. Katakan, apa yang kau sembunyikan, Jenny? Belum juga Jenny menyapa, Mikhail sudah bicara langsung ke intinya. Pria itu berdiri ceria bersedekap dada, melihat kondisi Jenny sama sekali dia tidak iba. Hail. Dia ragu untuk mengatakan ini, takut juga jika Mikhail akan semakin marah padanya. Akan tetapi, mau tidak mau dia harus menepis rasa malunya. Selama ini, Edgar menusukmu dari belakang, ketika di Bali dia memintaku menukar minumanmu, dan sebelum kau benar-benar tidak sadarkan diri Edgar memintamu menandatangi surat-surat yang aku sendiri tidak paham untuk apa, Hail. Maaf, aku tahu kau tidak akan memaafkanku atas kesalahan ini. Tampak tidak terkejut, sudah Mikhail duga keduanya memang tidak beres sejak awal. Entah itu Edgar maupun Jenny, keduanya sama-sama licik tak berhati. Lalu, dan malam itu, aku berhasil mendapatkanmu seutuhnya. What? Firasat Mikhail mendadak tidak enak usai dia mendengar pengakuan Jenny, apa maksudnya mendapatkan Mikhail secara utuh? Maksudmu apa? Tanya Mikhail meninggi dan entah kenapa dia merasa terhina mendengarnya. Maaf, Hail. Aku benar-benar menginginkanmu tapi kau tidak pernah menyentuhku seperti wanita sesungguhnya, kau benar-benar menganggapku budak yang dan hanya peduli tentang kesenanganmu tanpa peduli bagaimana aku. Mikhail jijik mendengar pengakuannya, untuk hal itu demi apapun Mikhail benar-benar lupa. Bukan pura-pura lupa dan sama sekali dia tidak pernah merasa pernah menyentuh Jenny seperti menyentuh istrinya. Naifsah. Kau memang benar-benar gila, Jenny. Kau lupa statusmu apa? Sedari awal sudah aku jelaskan. Kau dibayar, dan di antara kita tidak ada yang istimewa sama sekali. Melihat air matanya Mikhail kembali dibuat marah besar, meski tangisan itu memang benar-benar tangisan penuh sesal. Akan tetapi, sedikit pun Mikhail tidak tersentuh sedikit pun. Iya, aku memang gila, Hail. Aku mencintaimu saat itu, aku pikir dengan cara yang begitu kamu bisa menjadi milikku. Salah besar, dengan mengatasnamakan cinta dia memang sudah serendah itu. Bahkan ketika cara itu gagal, Jenny menuruti perintah Edgar agar mempertahankan kandungannya untuk bisa menjerat Mikhail dalam sebuah ikatan pernikahan. Tapi ternyata, bahkan dengan cara aku mempertahankan kandunganku saja kau tetap tidak bisa aku dapatkan, keluhnya kemudian baru menyadari jika dalam hal ini yang paling bodoh adalah dia.
Dasar bot asteris H, anak itu. Akan yang kau tuduhkan sebagai anakku, anak siapa? Anak Edgar. Jenny menggeleng, dia bingung sebenarnya ini anak siapa. Jika bukan anak Edgar lalu siapa lagi? Dia memang sempat berhubungan dengan beberapa pria tapi hanya sekali saja. Bukan. Aku tidak tahu, Mikhail. Edgar bilang dia tidak bisa punya keturunan, jadi tidak mungkin aku hamil anaknya, jawab Jenny masih sedikit ragu. Dia menatap sendu Mikhail berharap ini akan ada sedikit kelembutan dari pria itu. Dan kau percaya mulutnya? Cih, itu alasan dia saja karena malas pakai pengaman. Sentak Mikhail merasa lucu namun juga kasihan pada Jenny, sebodoh itu wanita di hadapannya kini. Maksudmu? Harus pakai cara apa? Mikhail menjelaskannya. Dia memahami bagaimana Edgar, dan memang pengakuan itu pernah dia dengar ketika mereka masih cukup dekat. Prinsip Edgar yang terlalu bebas memang amat berbeda dengan Mikhail yang masih begitu berbatas. Dia ayah dari bayimu, kenapa kau sebut asteris H ini jadi manusia, Jenny? Jenny menunduk lagi, kalaupun benar yang dia kandung adalah anak Edgar. Maka, ini adalah hal yang lebih buruk lagi. Mau bagaimanapun mereka takkan punya masa depan, calon narapidana dan kalaupun bebas rasanya tidak mungkin Jenny mampu hidup bersama Edgar lagi. Iya, Mikhail, aku paham memang bodoh jadi tidak perlu dipertegas. Jenny meraba perutnya yang sudah terasa sedikit membesar itu, dia terpejam sejenak dan berpikir langkah apa yang harus dia ambil kali ini. Semua sudah terlambat, andai saja bisa dia gugurkan mungkin Jenny takkan berpikir dua kali. Terima kasih sudah datang, aku hanya ingin mengatakan itu padamu. Maaf sempat mengusik ketenanganmu, aku hanya ingin mengatakan kebusukan temanmu dan juga menegaskan jika aku tidak sedang mengandung anakmu, Mikhail. Itu saja. Jenny kembali bersandar di tempat tidurnya, ucapan Mikhail yang mengatakan jika kemungkinan besar Edgar adalah ayah dari bayinya membuat keyakinan Jenny semakin bulat. Hidupnya tidak akan baik-baik saja setelah ini, setelah berhasil membuat Edgar benar-benar terpenjara maka tugasnya akan benar-benar usai. Oh iya, aku sempat mencuri cincin ini dari jemarimu waktu kita di Bali. Aku kembalikan karena ternyata kau memang tidak bisa aku miliki, tutur Jenny menyerahkan cincin yang biasanya tersemar di kelingking Mikhail, wajar saja dia kesulitan mencarinya, pikir pria itu. Detik dan menit berjalan begitu cepat, sebagaimana Mikhail yang selalu setia menanti kelahiran buah hatinya, begitupun dengan Erika. Menempatkan diri sebagai sahabat dari Zidane, wanita itu rela meninggalkan kuliahnya demi bisa menemani Zidane selama pengobatan. Pria itu perlahan mulai membaik, wajahnya kian manis dengan senyum yang selalu dia perlihatkan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Mungkin Zidane sempat kehilangan tujuan untuk bertahan hidup, akan tetapi setelah berbicara empat mata bersama Mikhail, dia percaya bahwa semua sudah Tuhan berikan sebagaimana porsinya. Jika dia yang mendampingi hidup Zia, belum tentu bisa sebaik Mikhail. Ya, dengan memberikan pemahaman seperti begitu dalam benaknya, sakit yang Mikhail rasakan takkan separah itu. Jangan melamun, nanti kesambet. Zidane tersenyum simpul, entah kenapa Erika sangat amat melarangnya menatap tanpa arah begitu. Padahal banyak yang dia pikirkan dengan menatap langit biru nan jauh di sana. Kebiasaan, aku jantungan gimana? Ya jangan, masa baru mau sembuh sakit yang satu nambah yang lain. Candaan mereka terasa gelap, Zidane hanya tertawa sumbang mendengar penuturan Erika. Selama menjalani pengobatan, Erika benar-benar mengutamakan Zidane dalam segala hal. Dia tidak akan tidur sebelum memastikan Zidane terlelap, menemani Zidane agar pria itu tidak bosan dengan segala hal yang bisa dia bahas dan menurutnya menyenangkan. Meski, sesekali hati Erika terhenyak kala Zidane kerap meminta Erika menceritakan tentang Zia. Begitulah cara Erika menghabiskan harinya. Marisa benar-benar berterima kasih dengan kebaikan Erika yang rela mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk mendampingi putranya. Erika, boleh aku tanya? Apa? Tanya Erika pelan, sebenarnya dia sudah bisa menebak apa yang akan dia tanyakan kali ini. Kamu pernah bilang, kalau Bang Mikhail kasar, tapi buktinya enggak. Erika membuang napas kasar jika dia mengingat pria itu. Jujur saja, meski suami Zia sudah berbaik hati membiayai pengobatan Zidane, akan tetapi di matanya yang namanya Mikhail tetap pria gila yang berani memaksa anak kecil sepertinya. Karena kamu nggak rasain, sekarang aja dia baik. Kalau dulu persis preman pasar Senin tahu nggak? Rasa sakitnya bahkan masih terasa, Mikhail benar-benar tidak ada otaknya. Bahkan hingga saat ini, Erika sengaja menghindar untuk menemui Zia karena dia yakin di mana ada Zia maka di situ akan ada Mikhail. Haha memangnya dia gimana, Kak?
Zidan mulai terpancing, beberapa pernyataan dari Shakil juga seakan menunjukkan bahwa Mikhail memang tidak sebaik yang dia kira. Wajah Erika mendadak berubah dan gurat kekesalan begitu jelas di matanya. Ya, Erika masih trauma karena Mikhail sempat mengikatnya di kursi belajar akibat tutup mulut terkait keberadaan Zia. Kak, cerita coba. Malas sekali, mengingatnya saja dia enggan. Sungguh, Mikhail bahkan lebih kejam dari mafia yang kerap dia bayangkan. Sengaja membawa dua orang pria berkulit hitam bertubuh kekar dan mengobrak-abrik kamar kos Erika. Persis korban penganiayaan, bentakan Mikhail bahkan masih terbayang. 2 jam Mikhail menyekap Erika, dengan segala cara dia memaksa Erika bicara hingga wanita takut keluar rumah hampir 1 minggu. Serius? Kamu dipaksa ngaku sama Bang Mikhail, Kak? Iya. Kamu udah deh bangga-banggain dia, mungkin memang sudah tobat, tapi dulu dia memang persis preman, Zidan. Masa iya Bang Mikhail setega itu, lagian kan kamu perempuan, Kak? Jika berpikir ke arah sana memang sangat aneh kenapa Mikhail tak pandang bulu padanya. Hanya karena kehilangan Zia, pria itu benar-benar marah dan mengusik kehidupan Erika separah itu. Entahlah, mungkin dia cuma halus sama Zia, di matanya aku bukan perempuan kali. Kemungkinan paling besar, karena seingat Erika cara Mikhail memperlakukan wanita memang berbeda-beda. Erika ingat betul bagaimana cara Mikhail memperlakukan wanita, memang berbeda-beda dan tidak bisa ditebak. Dia begitu pasti ada alasannya, Kak. Kalau saja kamu katakan sedari awal di mana Zia berada pasti dia nggak akan sekasar itu. Tapi kan tetap aja aku begitu juga atas permintaan pacarmu itu. Kesal Erika kala Zidan justru membela Mikhail tiba-tiba. Mantan, Erika. Bukan pacar lagi. Selembut itu Zidan bicara, selama mengenal Zidan dia belum pernah menyaksikan bagaimana pria itu marah. Cara bicaranya yang lembut dan benar-benar halus adalah nilai plus yang tak semua pria miliki. Bagaikan langit dan bumi, jujur saja saat ini Erika tengah membayangkan bagaimana sulitnya jadi Zia yang menjadi istri dari pria sekasar Mikhail. Mantan kamu, jawab Erika malas dan sengaja memalingkan wajahnya. Kenapa mukanya jadi jutek gitu? Kamu nggak nyaman ya kalau aku bahas Zia mulu? Sudah tahu dia masih bertanya. Sepertinya naluri laki-laki memang begitu. Harus dengan cara apa Erika memperlihatkannya kalau dia memang sekesal itu perihal membahas Zia dan Mikhail tanpa jeda. Enggak, bukannya gitu, Zidan. Tapi, alangkah baiknya kalau kita nggak bahas masa lalu kamu terus, ucapnya tanpa berani menatap mata Zidan sama sekali. Lalu kita harus bahas apa? Masa depan kita. Pertanyaan sederhana yang berhasil membuat Erika salah tingkah. Entah belajar dari mana hingga Zidna bisa melontarkan pertanyaan seperti itu. Kak, woi jawab. Aku nanya jangan dicuekin. Apa Anda, kamu kenapa jadi ketularan Bang Juki? Zidan terkekeh melihat sahabatnya ini semakin tak karuan arah, hanya sebuah pertanyaan sepele Erika sampai tak kuasa menatapnya lagi. Jika di sana Erika mulai lega lantaran keadaan Zidan yang perlahan membaik, kini di tempat yang berbeda Mikhail justru tengah dibuat cemas lantaran kelahiran buah hatinya tinggal menghitung hari. Perut istrinya kian membesar saja, bahkan berjalan saja terlihat sulit. Mikhail sudah tidak masuk kerja sejak beberapa hari ini, sudah dipastikan Zia tidak bisa melahirkan secara normal. Maka dari itu, semua sudah Mikhail siapkan, perlengkapan Zia, perlengkapan bayinya dan semua hal lain yang nantinya dibutuhkan Mikhail siapkan dengan matang. Dia sendirian. Jelas saja tidak, ada Rani dan juga Babas yang rela membantunya. Demi tambahan gaji mereka jelas saja tidak menolak, lagi pula tugas semacam ini tidaklah begitu sulit untuk dijalanin. Kamu sudah telepon ibu, Zia? Udah, Mas. Zia tersenyum getir, dia malu mengutarakannya pada Mikhail. Sesulit itu Zia untuk mendapat doa restu, hanya doa tanpa mengharapkan kehadiran akan tetapi kenapa sesulit itu dia dapatkan? Nggak diangkat. Tanya Mikhail lembut, jawabannya sudah bisa ditebak dari sorot mata Zia. Enggak, Mas. Mikhail menghela napas perlahan, pria itu menepikan anak rambut yang mengganggu wajah cantik istrinya. Mas jemput ibu buat kamu, mau ya? Enggak usah, Mas. Jangan, mungkin memang ibu sibuk, Riko juga enggak angkat. Mulutnya bilang tidak tapi Mikhail yakin hati Zia tidak demikian. Dapat dia tangkap kekecewaan di sana, sebagaimana yang Mikhail pahami bahwa memang ketika melamarnya dahulu, calon mertuanya mengatakan untuk tidak melibatkan mereka dalam hal apapun tentang Zia. Zia jangan sedih, kamu enggak sendiri. Ada Mas, ada Mama sama Papa juga.
Mikhail menarik sang istri dalam pelukan, kekhawatiran mereka sama saja, baik Mikhail maupun Zia sama-sama takut namun berusaha tak terlihat panik demi bisa membuat pasangannya tenang. Hari mendebarkan itu kini tiba, yang akan melahirkan adalah Zia, yang akan punya cucu adalah Kanaya. Akan tetapi, yang sibuk Siska dan Lorenza, seakan mereka belum pernah melahirkan. Kenapa harus operasi segala, apa enggak kasihan? Astaga, Mama, udah dijelasin kan alasannya. Lagian yang operasi dokter bukan tukang gigi, jangan norak deh. Zidni yang sebenarnya khawatir juga makin kesal kala Lorenza mengutarakan keresahannya. Bukan tanpa alasan Lorenza takut, penjelasan Mikhail membuatnya salah paham. Cek, salah Mikhail kenapa punya istri kemudaan, sahut Siska yang sedikit lebih paham alasan dokter mengambil tindakan itu pada Zia. Ini bukan cuma karena umur, Ma. Zia itu memang tubuhnya mungil, panggulnya kecil. Kenapa jadi nyalahin Bang Cio semua? Mama kamu nggak salah, Lau, tetangga Momi yang di Subang juga nggak bisa lahiran normal karena umurnya yang kemudaan. Kalau masalah pinggul kecil, itu Mama Naya kecil juga tapi dia normal karena memang usianya sudah matang. Sebuah fakta yang memang tidak bisa dibantah. Kanaya memang termasuk golongan wanita mungil seperti Zia, bedanya Kanaya sedikit lebih tinggi dari menantunya, itu saja. Banyak banget tetangganya, Momi rumahnya di mana sih heran, pungkas Laura sedikit bingung kenapa rumah Lorenza ada di mana-mana, pikirnya. Di saat Mikhail juga berperang dengan kekhawatirannya, mereka justru membahas hal-hal tak berguna sama sekali. Bukannya berdoa seperti yang Syakil perintahkan, mereka lanjut bergosip yang tidak jelas. Mikhail tak lagi bisa fokus dengan hal lain kecuali Zia, maka dari itu Syakil bertugas menghentikan pembicaraan mereka karena biasanya kerap memicu perselisihan yang ujung-ujungnya menyalahkan Mikhail karena memiliki istri terlalu muda. Kali ini tolong diam, Papa saja tidak mempermasalahkan berapa usia Zia. Kenapa kalian yang menyudutkan Kak Mikhail di sini? Lagi pula Zia sudah 19 tahun, secara legalitas dia memang sudah diperbolehkan untuk menikah. Apa yang salah? Mulut kalian. Syakil. Kanaya mendongak, dia menggeleng pelan dan demi apapun Kanaya merasa tak enak hati pada Siska dan Lorenza. Kaget, panik dan mereka tersentak kala mendengar Syakil angkat bicara. Jika Syakil sudah marah, jangankan Zidni dan Laura, Kanaya saja terkadang memilih bungkam. Sejak tadi dia diam, sebagai pengamat situasi Syakil sangat paham apa yang kini Mikhail pikirkan. Memang kakaknya salah, akan tetapi saat ini menghakimi Mikhail bukanlah hal yang tepat. Jangan memperkeruh keadaan, kita semua sama-sama mengkhawatirkan Zia, apalagi Kak Mikhail. Harus dengan cara yang begitu baru mereka bisa tenang sedikit. Selain mengkhawatirkan Zia, jujur saja Syakil juga mengkhawatirkan Mikhail yang ikut masuk mendampingi Zia di ruang operasi. Bukan karena takut Mikhail menangis, tapi yang dia takutkan sifat pemarah dan penakut Mikhail akan bersatu nantinya di dalam sana. Benar saja kecurigaan Syakil di luar sana, sudah diperingatkan agar dia menunggu di luar. Jangan ikut masuk karena kemungkinan besar jika Mikhail ikut masuk yang terjadi justru kericuhan dan membuat dokter bingung siapa yang akan diselamatkan lebih dulu. Belum apa-apa Mikhail sudah pucat pasi, sejak pertama masuk ke ruangan itu dia bergetar dan lututnya terasa lemas. Dalam segala hal dia mampu menguasai keadaan, kenapa kali ini benar-benar kesulitan. Istrinya melahirkan tanpa menjerit dan merintih saja Mikhail sudah begini, andai Zia melahirkan secara normal mungkin lebih parah lagi. Berapa lama lagi, dokter? Mulai saja belum, Mikhail sudah merasa berjam-jam di sini. Sungguh demi apapun dia ingin hari ini cepat berlalu. Tangan Mikhail semakin dingin, napasnya semakin tidak normal dan kini kepalanya juga ikut-ikutan sakit. Sepanjang proses operasi, Mikhail mendadak tobat dan fasih melafazkan ayat-ayat suci. Bibirnya tanpa henti berucap, namun sayang sama sekali tak memberikannya kekuatan. Pada akhirnya, pria itu ambruk dan jatuh pingsan hingga membuat tenaga medis yang sedang fokus melakukan operasi terganggu sebentar. Ya, dugaan awal memang tiak pernah meleset. Dari awal wajah Mikhail sudah meragukan sebenarnya. Sejak awal Zia masuk ruang operasi pihak keluarga sudah panik. Kini, dengan Mikhail yang tiba-tiba pingsan ketakutan mereka jadi 2 kali lipat. Syakil menghela napas kasar, pria itu mengacak rambutnya kasar dan mengikuti langkah Kanaya. Heh, kenapa malah ikut ke sini semua? Mikhail urusan Mama, kamu tunggu di sana. Ya kebalik, Ma. Mama yang di sana, aku yang jaga Kak Mikhail. Astaga, repot sekali.
Mikhail yang membuat repot, andai saja dia mengikuti saran dari dokter untuk menunggu di luar mungkin hal semacam ini tidak akan terjadi. Biasanya, jika Mikhail pingsan itu lama. Mereka berbagi tugas, meski saat ini Shakil kesal luar biasa akan tetapi dia mencoba bersabar dan menunggu sang kakak sesabar mungkin. Dasar lemah, yang melahirkan istrinya yang pingsan dia. Sementara di tempat lain, dengan wajah yang sama-sama cemas, Lorenza berusaha menguatkan Kanaya. Mencoba memberikan keyakinan bahwa tidak akan terjadi apa-apa nantinya. Kenapa kamu yang nangis? Dia yang menguatkan tapi dia juga yang terlihat lemah, begitulah Lorenza. Kanaya sudah berusaha tenang dari tadi, meski anak dan menantunya sama-sama butuh penanganan dokter. Kanaya berkali-kali melihat pergelangan tangan kirinya. Sudah hampir 1 jam, seharusnya operasi Zia sebentar lagi selesai. Akan tetapi, kekacauan yang Mikhail sebabkan bisa jadi alasan mereka sedikit lama. Yang Kanaya takutkan, Mikhail belum sadarkan diri sementara operasi sudah selesai. Jika benar begitu, maka sangat disayangkan Mikhail tidak akan menjadi orang pertama yang melihat bayinya. Benar saja kecurigaan Kanaya, operasi selesai sementara Mikhail belum sadar juga. Mereka berbinar kala operasi Zia dinyatakan berhasil dan keduanya selamat tanpa kurang suatu apapun. Kelahiran bayi perempuan, mereka bahkan lupa perkara Mikhail yang belum sadarkan diri. Sejak lama tahta Elina sebagai anak perempuan di keluarga Chandrawiyatama bertahan dan kini digeser oleh putri dari Mikhail. Siapa yang azanin? Mikhail belum sadar juga, Nay. Lorenza ngos-ngosan, dia baru saja memastikan keadaan Mikhail. Dan nyatanya, pria itu masih terbaring lemah, sementara Shakil kini ikutan dan nalurinya spontan meninggalkan sang kakak kala mendengar kabar keponakannya sudah lahir ke dunia. Ma, gimana? Udah, Shakil, cucu mama perempuan. Seru Kanaya dengan mata yang kini berkaca-kaca. Kanaya menatap Shakil, tidak ada Mikhail tapi kan Shakil masih bisa diharapkan. Pria itu menatap cemas wajah sang mama, dadanya juga sama bergemuruh seakan ada kebahagiaan yang tak terungkap dalam diri Shakil. Kamu aja yang azanin mau ya? Kekhawatiran yang tadi sepertinya hilang begitu saja, tampaknya Kanaya memang hanya khawatir perihal Zia. Dia tidak tenang karena Zia belum juga berhasil melahirkan putrinya. Yakin? Kalau Kak Mikhail marah gimana? Udah-udah nggak akan marah, kalau Mikhail pingsan biasanya lama, Shakil.